Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ada seorang yang sangat sudah tua dan istrinya mandul, namun ia menginginkan anak. Apakah itu bisa? Apakah itu akan terwujud harapannya? Secara logika manusia tidak mungkin terwujud. Mengapa manusia bilang seperti itu? Karena pikiran manusia, keadaan manusia itu sangat terbatas. Sementara kekuasaan Allah sangat luas, maha luas, dan meliputi segala sesuatu. Ternyata keinginan itu terkabul. Itulah cerita Nabi Zakaria. Mari kita simak di surat Al-Maryam. Ketika Nabi Zakaria menginginkan keturunan atau menginginkan anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Inilah rahmat dari Tuhanmu terhadap hambanya, yaitu Nabi Zakaria, ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan kelembutan. Apa yang Nabi Zakaria minta? Zakaria menginginkan keturunan. Tetapi dia berkata, qala rabbi inni wahanul 'azmu minni. Tulangku sudah lemah. Wasta'ala ra'su syaiba. Dan kepalaku dipenuhi oleh uban. Walam akum bidu'aika rabbi saqiyya. Tapi aku tetap berdoa kepadamu. Aku tidak kecewa berdoa kepadamu. Aku terus meminta kepadamu. Mengapa Nabi Zakaria menginginkan anak, menginginkan keturunan? Kita lihat lagi di ayat selanjutnya. Wa inni hiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Nabi Zakaria khawatir nanti sepeninggalan beliau tidak ada yang meneruskan estafet dakwahnya beliau. Tapi wa kana imra'ati aqira, tapi istriku mandul. Kata Nabi Zakaria seperti itu. Wahabli min ladunka waliyya. Dia meminta, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami seorang anak yang bisa mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yaqub, dan jadikanlah anak itu dan jadikanlah anak Nabi Zakaria nanti radiyya, yang diridhoi. Apakah Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria? Kita lihat ke ayat selanjutnya. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Jawaban Allah ada di ayat 7. Wahai Nabi Zakaria, sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak yang bernama Yahya, dan kami belum menjadikan sebelumnya
nama tersebut. Allah mengabulkan permintaan Nabi Zakaria. Busyra itu suatu kabar gembira. Mubasyiruka, berarti Allah mengabarkan, memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria bahwasanya akan ada anak yang bernama Yahya. Dan nama Yahya ini sebelumnya belum pernah ada. Akhirnya seperti apa? Misalkan kalau seorang konsultasi ke dokter, misalkan kan, aku mandul tapi aku mau punya anak. Iya, nanti kamu punya anak. Nah, kita kan pasti kan senang, tapi juga bercampur bertanya-tanya, benarkah seorang mandul punya anak? Aku mandul dok, tapi aku punya anak kah dok? Misalkan. Jadi ada rasa ingin tahu lebih jelas lagi, benarkah itu terjadi? Akhirnya di sini di ayat 8, qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imra'ati 'aqira wa qad balagtu minal kibari 'itiyya. Nabi Zakaria berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku mempunyai anak sementara istriku seorang yang mandul dan aku seorang yang tua. Nabi Zakaria bertanya kembali kepada Allah. Ini bukannya bertanya bahwasanya itu dia tidak yakin, tapi mengakitkan kembali, menguatkan kembali, benarkah ini terjadi? Karena Nabi Zakaria yakin bahwasanya Allah yang Maha Memberi. Apa? Qala kadzalik, Allah berfirman, ya, seperti itu. Qala rabbuka huwa 'alayya hayyin, Allah berfirman bahwasanya yang seperti itu mudah bagi Allah. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a, aku telah menciptakan kamu sebelumnya dan kamu itu bukan apa-apa. Sangat mudah bagi Allah. Yang tadinya tidak ada apa-apa, terjadi apa-apa. Yang tadinya Nabi Zakaria tidak ada, jadi ada, karena diciptakan oleh Allah. Begitupun untuk mendatangkan keturunan Nabi Zakaria. Masya Allah, di sini banyak hikmah yang kita ambil dari cerita Nabi Zakaria. Yang pertama bisa kita ambil bahwasanya Nabi Zakaria itu berdoa dengan penuh kelembutan. Ini dikabarkan dalam ayat 3, idna ada rabbahu nidaan khafiyya, dengan penuh kelembutan. Yang kedua, Nabi Zakaria hanya berdoa kepada Allah. Hanya berdoa kepada Allah. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, apapun yang mustahil bagi kita bisa saja itu terjadi, karena Allah sangat mudah untuk memberikan sesuatu. Sangat mudah bagi Allah untuk memberikan sesuatu. Ya, kalau kita mintanya ke paranormal, ke dukun atau ke orang pintar, apakah dia memberikan manfaat atau memberikan madarat? Kalau yang seperti ini harus dipertanyakan lagi keimanannya ya. Karena apa? Karena seseorang tidak dapat memberikan madarat ataupun tidak dapat memberikan manfaat. Yang ketiga, dari kisah Nabi Zakaria, kita harus berhusnuzon kepada Allah bahwasanya doa-doa kita akan Allah kabulkan. Kapan akan dikabulkan? Bisa jadi hari ini, bisa jadi besok, bisa jadi lusa, bisa jadi nanti, bisa jadi kelak. Dan kita harus yakini Allah mengabulkan doa kita. Tapi kok sampai sekarang aku belum dikabulkan doaku? Karena apa? Bisa jadi kalau dikabulkan ketika itu, kamu akan jauh pada Allah.
Allah Maha tahu, makanya Allah belum mengabulkan. Dan yang harus kita ingat, doa-doa yang belum terkabulkan nanti akan kita temui nanti di akhirat kelak nanti. Masya Allah. Yang selanjutnya, dalam hikmah ini kita dapat mengambil hikmah bahwasanya kemampuan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Tuhan yang Allah yang menciptakan kita, Allah juga sudah pasti yang akan menguasai kita. Kemampuan Tuhan, kekuasaan Tuhan di atas dari segala-galanya. Bagi seseorang yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak masuk akal, tapi menurut ilmu ketuhanan, kalau sudah terjadi, terjadi. Walaupun akal manusia tidak bisa mencernanya, karena akal kita ini sangat terbatas dan sangat-sangat terbatas. Makanya sangat mudah bagi Allah untuk memberikan keturunan kepada Nabi Zakaria. Itulah dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.